wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Chandra Weldy dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411039. Di video ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko, bisnis, dan strategi. Apa itu manajemen risiko, bisnis, dan strategis? Manajemen risiko bisnis dan strategis adalah proses yang terdiri dari identifikasi, evaluasi, dan risiko yang terkait dengan operasi bisnis dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi potensial risiko, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi, mentransfer, atau mengelola risiko tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko bisnis dan strategis adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan cara yang lebih terarah dan terkendali, dengan meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya ada manfaat. Manajemen risiko dan strategis memberikan berbagai manfaat, baik perusahaan seperti pengambilan keputusan yang lebih baik, perlindungan terhadap kerugian finansial, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan reputasi dan kepercayaan pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir peningkatan daya saing. Macam-macam. Ada beberapa pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam manajemen risiko bisnis dan strategis. Berikut adalah beberapa macam manajemen risiko yang umum digunakan. Yang nomor 1, manajemen risiko kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik dan alat analitis untuk mengukur risiko secara kuantitatif, seperti model matematis dan analisis statistik. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung secara akurat kemungkinan dan dampak dari risiko tertentu. Selanjutnya, nomor 2, ada manajemen risiko kualitatif. Pendekatan ini lebih fokus pada penilaian risiko secara kualitatif, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats, atau teknik penilaian risiko berbasis skala seperti metrik risiko. Ini sering digunakan ketika data kuantitatif tidak tersedia atau sulit untuk diperoleh. Selanjutnya nomor 3, ada manajemen risiko proaktif. Pendekatan ini melibatkan identifikasi risiko sebelum mereka terjadi dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Ini termasuk langkah-langkah seperti perencanaan kontingensi, pengembangan prosedur operasional standar, dan pelatihan karyawan. Selanjutnya nomor 4, ada manajemen risiko reaktif. Pendekatan ini berkaitan dengan menangani risiko setelah mereka terjadi. Ini termasuk langkah-langkah seperti manajemen krisis, pemulihan bisnis, dan investigasi pasca insiden untuk identifikasi penyebab dan mengambil tindakan pencegahan di masa depan. Lalu yang kelima, ada manajemen risiko strategis. Fokus pada risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Selanjutnya nomor 6, ada manajemen risiko operasional. Ini berkaitan dengan risiko-risiko yang terkait dengan proses operasional sehari-hari perusahaan, seperti risiko operasional, keamanan data, atau kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya nomor 7, ada manajemen risiko keuangan, yaitu fokus pada risiko-risiko yang terkait dengan aspek keuangan perusahaan, seperti fluktuasi pasar, likuiditas, atau keuangan perusahaan yang terkait dengan faktor eksternal. Manajemen risiko yang selanjutnya ada manajemen risiko pasokan. Berkaitan dengan risiko-risiko yang terkait dengan rantai pasokan seperti ketidakstabilan pasokan bahan baku, perubahan harga, atau kegagalan pemasok.
Jadi kesimpulannya itu, manajemen risiko bisnis dan strategis merupakan proses penting dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko bisnis dan strategis dengan baik, perusahaan dapat mengelola risiko-risiko mereka dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja bisnis, dan mencapai tujuan-tujuan strategis mereka dengan lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.